Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Penyayang, yang sudah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, yang mana kalau kita coba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan apabila kamu menghitung-hitung nikmatku, saya tidak akan mampu kamu untuk menghitungnya. Karena terlalu banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sedikit akan kami sampaikan keterkaitan dengan soal rezeki, ya, maupun jodoh dan umur ataupun usia kita. Tetapi sebelum saya berbicara lebih lanjut, ya, mungkin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan rezeki itu memang sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah rezeki yang memang hak kita, insya Allah nggak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Kalau kita menengok belakang sedikit keterkaitan dengan suatu kelahiran bayi, adanya suatu kelahiran bayi memang itu sudah diharapkan oleh kedua orang tua. Kalaupun toh ada kelainan mungkin, ya, seorang yang melahirkan mungkin karena tidak istilahnya itu menerima kenyataan yang ada, ataupun bayi lahir tanpa mungkin kejelasan daripada ayahnya, yaitu mungkin sudah di luar ketentuan. Yang jelas setiap bayi yang lahir itu insya Allah kalau normal, ya, menangis dan juga tangannya menggenggam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menangisnya bayi itu menurut ahli kesehatan adalah pertanda dia sehat. Tetapi seorang alim ulama mengatakan bahwa bayi menangis itu hakikatnya dia merasa sedih, ya, karena betapa berat janji yang telah diucap 40 hari ketika di rahim ibu. Waktu itu ada pernyataan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang ruh yang ditiupkan. Sebelum ruh ditiupkan, ya, dia ada perjanjian kepada Allah. Adakah engkau mengakui bahwa aku ini adalah Tuhanmu, kata Allah. Kemudian si ruh tadi menjawab, ya, saya mengetahui bahwa engkau adalah Tuhanku. Nah, atas dasar tersebut, ya, setelah lahir ke dunia dia menangis akan ingat janji yang telah diucapkan tersebut, ya. Betapa berat ternyata janji yang telah diucapkan tersebut, karena dengan pengakuan bahwa Allah itu adalah Tuhannya, maka ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, kewajiban yang dilaksanakan salah satu di antaranya adalah beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tercantum di dalam Al-Quran juga, ya,
bahwasanya Allah ciptakan jin dan manusia itu hakikatnya untuk mengabdi. Ya. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan. Nah, keterkaitan dengan menangis, ya, ternyata di dunia ini banyak cobaan, banyak godaan, ya, banyak yang harus istilahnya itu perangi. Dan keterkaitan dengan memerangi di sini, ya, yang sangat-sangat prinsip adalah memerangi hawa nafsu, dan itu merupakan musuh kita yang paling besar. Ya, tidak tampak emang, ya, namanya tidak tampak, cuman ini merupakan bagian nafsu yang istilahnya itu musuh kita yang paling besar. Ya, jadi usahakan kita juga bisa mampu untuk memerangi hawa nafsu. Kita harus mampu mengendalikan daripada hawa nafsu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bayi itu, ya, ketika lahir menggenggam. Nah, ini ada filosofi Jawa mengatakan bahwa bayi tersebut ingin menguasai dunia. Nah, ini, ya, semua harta benda hakikatnya mau dikuasai, ya, seolah-olah dunia adalah milik dia. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan akal pikiran, ya, fisik yang kuat, yang sehat, ya. Ini hakikatnya supaya kita berusaha untuk cari kehidupan di dunia, ya, tentunya dengan sebanyak-banyaknya, ya. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk bisa berusaha ini, berusaha itu, ya, dengan catatan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain tidak melanggar aturan yang ada di dalam Al-Quran maupun aturan yang ada di dalam hadis. Dan hakikatnya, ya, antara hadis dengan Al-Quran, antara Al-Quran dengan hadis itu tidak ada istilahnya itu hal yang berbeda, karena penjelasan secara prinsip itu di dalam Al-Hadis, ya, karena keterbatasan akan penafsiran pada manusia tentang Al-Quran oleh Rasulullah SAW dijelaskan di dalam Al-Hadis, jabarkan ataupun diperluas, ya, di dalam Al-Hadis. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kaitannya dengan rezeki, kita nggak boleh istilahnya iri terhadap rezeki orang lain. Biarinlah orang lain rezekinya berlebih, tapi kita berusaha untuk mensyukuri, ya, untuk mensyukuri rezeki yang sudah ada pada diri kita. Walaupun toh mungkin secara hati nurani kecil, ya, kita pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Nah, jangan gara-gara pengen ini, pengen itu, akhirnya mengesampingkan urusan yang prinsip, yaitu urusan ukhrawi ataupun urusan akhirat. Jangan kita lengah terhadap dunia, ya. Dunia dikejar nggak ada habisnya, ya. Kita harus ingat bahwa sesuai dengan ayat Al-Quran tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi. Tentunya kita harus ingat, ya, bahwasanya dunia itu ada batasnya dan kita harus fokus pada pengabdian kita, ya. Hakikatnya kita diciptakan oleh Allah ini adalah untuk mengabdi ataupun untuk beribadah, ya, untuk mengabdi. Bahkan kalau kita teliti secara mendetail, ya, sebelum kita memohon kepada Allah tentunya kita harus mengabdi dulu, ya. Iya karena butuh, wa iya karena nasta'in. Kepadamu aku menyembah, ya Allah, dan kepadamu aku memohon pertolongan, ya. Kita mengabdi dulu kepada Allah, baru kita memohon pertolongan. Dan tentunya keterkaitan dengan pertolongan tersebut, ya,
Allah juga menggarisbawahi di dalam Al-Quran itu ya Allah itu berfirman, ya, minta tolonglah kamu dengan sabar dan mengerjakan sholat. Wasta'in bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan mengerjakan sholat. Apa yang kita minta insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tentunya harus didasari dengan penuh kesabaran dan harus rajin mengerjakan sholat. Insya Allah kalau kita mampu mengerjakan ibadah sholat ini 5 waktu khususnya, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keterkaitan dengan hati tenang ataupun ketenangan hati itu sebenarnya banyak faktor. Insya Allah kalau kita ingat akan perintah Allah, ingat akan larangan Allah, insya Allah mampu kita mengerjakannya, kemudian hati kita akan menjadi tenang. Insya Allah begitu. Karena apa? Karena Allah juga menandaskan kebaikan akan dibalas kebaikan, begitu juga kejelekan pun akan dibalas dengan kejahatan ataupun siksa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Insya Allah begitu. Jadi setiap kebaikan akan dibalas oleh Allah, sekecil apapun itu kebaikan. Begitu juga setiap ketidakbaikan ataupun kejahatan, sekecil apapun juga akan mendapatkan ganjaran ataupun siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh menghindar, bahkan kita tidak bisa menghindar. Itu keterkaitan dengan rezeki. Jadi kita nggak usah istilahnya iri hati dengan rezeki yang dimiliki oleh orang lain. Kita syukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dengan cara kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Diucapkan bisa jadi dengan lisan, dengan amal perbuatan, ataupun dengan istilahnya kalau kita berlebih rezeki, ada baiknya kita harus bersedekah, karena dengan sedekah insya Allah mampu menolak bala. Kemudian soal jodoh itu juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga umur itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesemuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali doa. Jadi marilah kita sama-sama banyak-banyak berdoa Mudah-mudahan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ini rezeki yang berkah. Umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini umur yang barokah, dan juga jodoh kita juga jodoh yang insya Allah dapat sampai dunia akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi jangan gara-gara kita sibuk dengan urusan dunia kita mengesampingkan akhirat. Karena Allah pun memerintahkan kita disuruh mengejar dunia, tapi kita juga nggak boleh lupa akhirat. Kita disuruh mengejar akhirat, tapi kita juga tidak boleh lupakan dunia. Kalau di dalam doa sapu jagat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beri aku kebahagiaan dunia ya Allah, berikan aku kebahagiaan akhirat ya Allah, dan jauhkan aku dari api neraka. Ayat lain mengatakan tuntutlah kampung akhirat, tetapi jangan kau lupakan akan duniamu. Jadi kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Kita nggak boleh istilahnya itu hanya mementingkan satu sisi saja. Akan tetapi kalau kita tuntut kampung akhirat, insya Allah dunia akan menyertainya. Tetapi kalau kita hanya menuntut dunia saja,
akhirat belum tentu. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua diberi kemudahan, ya, kemampuan untuk amal agama secara sempurna, dan kita mudah-mudahan dapat capai suatu kebahagiaan dunia ini hingga akhirat kelak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Mari kita tutup bersama dengan doa kifarahat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.